Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana kita masih bisa berjumpa, berkumpul insyaallah di tempat yang penuh barakah ini, di kediaman Kiai Haji Abdul Aziz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu bersama dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang hisor ataupun boikot ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan menolak dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi. Nabi, kita ceritakan kemarin, diboikot secara ekonomi dan sosial selama kurang lebih 3 tahun. Kita lanjutkan sekarang pada pembahasan selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa ba'da dhalika بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما مات عمه أبو طالب وماتت خديجة بعد أبي طالب ب3 أيام وبعد ذلك ب8 أشهر. Dan setelah kejadian boikot itu selesai, setelah 8 bulan setelah kejadian boikot itu, 8 bulan wa wahidin wa ishrina yauman, dan 21 hari, mata ammuhu Abu Talib, meninggal paman baginda Nabi besar Muhammad SAW Abu Talib, wa matat Khadijatu, dan meninggal Sayyidah Khadijah ba'da Abi Talibin, setelah meninggalnya Abu Talib, bi3 ayyam, setelah 3 hari. Jadi meninggalnya Sayyidah Khadijah dan meninggalnya Abu Talib ini dalam Islam disebut dengan tahun duka cita, atau dalam bahasa Arabnya disebut Amul Huzni, Amul Huzn, di mana Nabi besar Muhammad SAW bersedih disebabkan meninggalnya 2 orang yang sangat berperan dalam dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Khadijah adalah diibaratkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu seperti perdana menterinya Islam pada waktu itu. Jadi bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika pulang bertemu dengan Khadijah lah yang kemudian memberikan rasa tenang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka peran Sayyidah Khadijah ini begitu sangat besar, bahkan sampai orang zaman sekarang mengatakan di balik lelaki yang hebat, di situ pasti ada seorang istri yang hebat. Begitu pun juga baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah ini laksana perdana menteri bagi beliau. Apa yang tidak dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Beliau ketika menikah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang disebut sangat kaya raya. Bahkan dari banyaknya harta dari Sayyidah Khadijah, bahkan beliau sampai mempekerjakan orang lain untuk membawa barang dagangan beliau. Sangat kaya, sehingga beliau memberikan support kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik berupa ekonomi dan juga support batin. Maka Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang menenangkan baginda Nabi ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Terus begitu ya. Setelah boikot berakhir, 3 tahun boikot itu berakhir, 8 bulan setelah itu, pasnya adalah 8 bulan 21 hari setelah itu, pamannya lebih dahulu meninggal, yaitu Abu Talib. Abu Talib ini
adalah sosok yang kemudian mencegah orang-orang Quraisy melakukan kejahatan kepada Nabi Muhammad. Artinya ketika ada Abu Thalib, orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi berbeda dengan pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad yang lain itu disiksa luar biasa. Bahkan dari pedihnya siksaan yang dilakukan kepada sahabat-sahabat selain baginda Nabi, sehingga mereka hijrah ke negeri Ethiopia, Habasyah ya, kalau sekarang Ethiopia. Rajanya pada waktu itu namanya Najasyi. Jadi sampai Rasulullah mengizinkan, termasuk yang hijrah kepada negeri Ethiopia itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan istri beliau. Jadi sampai meninggalkan kota Mekah karena memang mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dari orang kafir Quraisy. Nabi tidak mendapatkan kekejaman itu. Kenapa? Paman beliau Abu Thalib adalah sayyid, adalah tokoh. Dan pada waktu itu Abu Thalib tidak ikut agama Islam, tidak masuk Islam. Artinya di kalangan orang Quraisy, Abu Thalib masih mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Jadi mereka bingung, kalau menyakiti Nabi berarti mereka juga menyakiti pamannya, yaitu Abu Thalib yang pada waktu sedang menjadi sayyid, menjadi ketua suku lah kalau bahasa sekarang. Nah itu ketika Abu Thalib masih hidup, tidak pernah Nabi mendapatkan bentuk siksaan fisik daripada orang kafir Quraisy. Setelah meninggalnya Abu Thalib, apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Orang-orang rendahan dari orang kafir Quraisy, kata ini bukan Abu Jahalnya, bukan Abu Lahabnya, bukan Abu yang lain, yang rendahan saja itu berani melemparkan debu kepada kepala baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, sehingga beliau pada waktu itu sedang keluar begitu, sampai di sebuah jalan yang sempit tiba-tiba dilempari debu. Akhirnya beliau nggak jadi keluar, balik ke rumahnya, putri beliau yang membersihkan debu itu. Itu perlakuan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika pasca meninggalnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini laksana orang yang selalu membentengi Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang yang kita tanyakan, apa hikmah dibalik meninggalnya dua orang yang sangat berjasa dalam dakwah Islam ini? Hikmahnya adalah bagi kita penerus baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidaklah orang yang berdakwah itu kecuali mendapatkan ujian dari dakwahnya. Kalau sekarang mungkin enak, kita datang ke majelis ilmu, alhamdulillah disambut, kemudian kadang-kadang tolak al-badru alaina. Kalau Nabi Muhammad SAW disambut batu dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pasca meninggalnya kedua orang yang membentengi dakwah beliau ini, beliau dakwah di Mekah sudah merasa buntu. Akhirnya beliau mengunjungi tempat namanya Taif. Taif ini daerah pegunungan sejuk, jauh dari kota Mekah. Beliau ingin mengunjungi namanya Bani Thaqif, ingin dakwah ke sana karena di Mekah sudah buntu. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, sehingga beliau hijrah, ingin pergi ke tempat yang enggak jauh, siapa tahu di sana dakwah beliau diterima. Pergilah beliau bersama seorang sahabatnya bernama Zaid bin Harithah menuju tempat namanya Taif. Taif ini jauh dari Mekah. Sesampainya di Taif, beliau menemui para pembesarnya. Bukan disambut dengan lemah lembut, tapi malah disambut dengan perlakuan yang sangat kasar, menolak ajakan Nabi, disambut dengan kasar, bahkan diusir. Sehingga para pemimpin Taif pada waktu itu menyuruh anak-anak kecil, menyuruh budak-budak, menyuruh orang-orang rendahan itu untuk melempari batu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga dari banyaknya yang melempari batu, kaki beliau sampai terluka. Zaid bin Harithah yang pada waktu itu bersama beliau
sampai menjadikan tubuh beliau ini tameng untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari lemparan batu yang dilakukan oleh penduduk Taif. Sampai Zaid bin Harithah diriwayatkan kepalanya itu sampai bocor, sampai terkena lemparan batu. Itu yang dilakukan. Kita sekarang berdakwah, alhamdulillah, gak pernah dilempari batu, paling dikasih onde-onde. Nabi Muhammad, perjuangan beliau dilempari batu, diusir dari negeri Taif, tidak diterima, diusir. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bersedih hati karena diusir itu, menjelang pulang ke Mekah, di pinggiran kota Taif, beliau istirahat di sebuah kebun kurma. Kebun kurma milik seorang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini punya 2 anak di sana yang kemudian mempunyai kebun inab, ya, bukan kurma, kebun anggur. Maka Nabi besar Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah istirahat di kebun anggur ini. Nabi ya istirahat begitu di bawah pohon anggur. Tiba-tiba Nabi mengeluhkan problem yang kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau istirahat itu ada majikan dari pemilik kebun itu, putra dari Rabi'ah ini, merasa iba kepada Nabi. Ada orang asing jauh dari Mekah nyampe ke Taif, dilempari batu, diusir. Akhirnya menyuruh seorang budak bernama Addas untuk membawakan kepada Nabi besar Muhammad SAW satu piring berisi anggur. Dibawakan kepada Nabi besar Muhammad SAW oleh budak bernama Addas ini. Sesampainya di situ, disuguhkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena dia pertama kali bertemu dengan Nabi. Akhirnya Nabi mengambil anggur itu, dimakan oleh Nabi. Adat dalam Islam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Addas kaget, Anda baca apa? Saya nggak pernah mendengar kata-kata Bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Langsung ditanya sama Nabi, kamu berasal dari mana? Siapa nama kamu? Nama saya Addas. Saya berasal dari Niniwa. Niniwa ini daerah di Irak sana. Nabi Muhammad mengenal daerah itu. Oh, kamu dari desanya Yunus bin Matta, ya. Dia kaget. Kok Anda mengenal Yunus? Oh, dia itu seorang nabi dan saya adalah seorang nabi juga. Akhirnya Addas yang berjumpa dengan Nabi, berkenalan dengan Nabi, akhirnya mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang Nabi. Langsung beliau dicium keningnya, dicium tangannya, dan dicium kakinya oleh Addas. Di sini apa yang terlihat dari episode ini? Bahwasanya di balik kesusahan yang menimpa Nabi besar Muhammad SAW itu ada secercah harapan. Walaupun hanya ada satu orang yang beriman kepada Nabi, mengakui kenabian Nabi Muhammad, itulah Addas. Yang pada cerita selanjutnya, sebenarnya andaikan Nabi mau, Nabi sebenarnya bisa membalas perlakuan kasar yang dilakukan oleh penduduk Taif itu. Karena dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi besar Muhammad SAW mengabarkan ada salam dari malaikat gunung yang andaikan engkau silahkan Muhammad perintahkan 2 malaikat penjaga gunung ini untuk melakukan apapun yang kamu mau. Kalau anda mau akan saya timpakan al-akhsyabain. Akhsyabain ini adalah 2 gunung yang sangat besar, akan saya timpakan kepada orang-orang yang menyakitimu. Tapi Nabi Muhammad, beliau mengatakan, bukan itu yang saya inginkan. Saya menginginkan kelak lahir dari sulbi-sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana akhlak beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita sekarang mungkin ada orang yang berlaku jahat kepada kita, kemudian ada orang yang menawarkan, gimana, mau saya bereskan orang itu? Oh ya, bereskan. Bereskan, lanjutkan. Ada preman mau, udah bereskan. Tapi Nabi Muhammad, beliau jauh dari itu. Terbukti
Berkat dakwah kasih sayangnya baginda Nabi besar Muhammad ini, kelak 12 tahun setelah peristiwa beliau diusir dari Taif ini, akhirnya salah satu penduduk Taif ini datang kepada Rasulullah dan mengabarkan, wahai Nabi Muhammad, sekarang seluruh penduduk Taif sudah masuk Islam. Andaikan dulu Nabi Muhammad bilang, ya sudah, timpakan batu kepada mereka, udah gak ada sama sekali orang Taif yang masuk Islam. Berkat dakwah lemah lembut yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi catatan bagi kita sekarang, dai, orang yang berdakwah, untuk mendahulukan lemah lembut sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW. Cobaan itu pasti ada. Siapapun yang berdakwah itu pasti ada cobaannya. Kadang-kadang kita pidato, yang di depan bicara, di belakang juga bicara. Kadang-kadang ya, macam-macam. Tidak mudah berpidato. Kadang-kadang ada yang mencibir, ada yang begitu. Kalau begitu, Nabi Muhammad pun dulu sudah menerima perlakuan yang sama. Andaikan ada hadis yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka kalau kita lihat konteks kesabaran, maka isbiru kama asbir, sabarlah kalian sebagaimana aku sabar. Karena Nabi Muhammad ini menjadi qudwah, menjadi teladan bagi kita semua. Jadi bagi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharap dakwahnya itu akan mulus-mulus saja. Termasuk baginda Nabi ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah, Sayyidah Khadijah. Beliau merasa sedih. Bukan hanya sedih karena ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai, tetapi sejak kematian atau wafatnya dua orang yang dicintai oleh baginda Nabi ini, seakan-akan pintu dakwah yang awalnya sudah terbuka itu mulai tertutup lagi. Orang-orang Mekah mulai berani kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau, Nabi besar Muhammad SAW, merasa sangat sedih. Makanya tahun itu disebut Amul Huzn atau disebut tahun kesedihan. Selanjutnya, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 50 sanatan wa 3 ashhur. Ketika Nabi besar Muhammad SAW umur beliau mencapai 50 tahun dan 3 bulan, qadima alaihi jinnu nasibin, mendatangi kepada beliau jin dari daerah Nasibin, fa aslamu, kemudian mereka semuanya masuk Islam. Jadi ceritanya ada jin berasal dari Nasibin. Nasibin disebutkan di sini, Nasibin adalah Madinah Qadimah fi Turkiya. Ini adalah sebuah kota yang sangat kuno di negara Turki. Letaknya mabaina nahrain, di antara dua sungai, alal hudud di Suria, letaknya di perbatasan Syria sekarang, Syarqi Gaziantep, ada di sebelah timur daerah namanya Gaziantep. Ada 9 jin berasal dari Turki ini bertemu dengan Nabi Muhammad, jumlahnya 9 orang. Bercakap-cakap dengan Nabi, akhirnya masuk Islam. Sekarang katanya itu tempat bertemunya Nabi itu di Mekah disebut dengan Masjid Jin. Kayaknya Pak Erlan tahu kalau Masjid Jin. Itu tempat Nabi kedatangan 9 jin kemudian masuk Islam. Berarti kalau begitu jin juga ada yang kafir, ada yang muslim. Jin itu apa? Adalah makhluk yang kemudian bisa berubah bentuk kepada bentuk yang bagus atau berubah bentuk yang jelek. Mereka juga mukallaf seperti kita, mendapat taklif. Mereka itu bisa sakit, bisa meninggal. Mereka juga bisa beranak pinak. Itu adalah jin. Tidak ada nabi dari golongan jin, tetapi khusus baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah nabi satu-satunya yang diutus baik ke golongan jin ataupun golongan manusia. Sehingga disebutkan di sini ada 9 orang jin berasal dari daerah Nasibin yang kemudian masuk Islam setelah bercakap-cakap dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Jin ini diciptakan sebelum Nabi Adam sekitar 1000 tahun. Jin yang kemudian kafir itu kita sebut dengan setan. Ada jin yang kemudian masuk Islam, termasuk jin yang bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Umurnya bisa panjang jin ini. Yang menggoda putranya Nabi Adam untuk membunuh saudaranya sendiri itu hidupnya sangat lama sehingga nutut masanya Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Bayangin. Jadi umurnya sangat panjang dari zaman Nabi Adam nutut sampai zamannya Nabi Muhammad. Tapi mereka juga mukallaf, ada yang kafir, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin ini termasuk yang harus kita imani adanya. Jangan kita katakan jin itu enggak ada. Kita memang tidak bisa melihat jin karena memang mereka berada di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak semua yang tidak kita lihat dengan mata kita katakan tidak ada. Misalkan jin itu enggak ada karena enggak bisa seperti itu. Karena tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Misalkan mata kita ini mungkin hanya bisa melihat warna-warna tertentu. Tapi misalkan seperti warna inframerah, ultraviolet, yang macam-macam itu mungkin di luar batas kemampuan mata kita yang hanya bisa ditangkap oleh kamera tertentu. Bahkan ada kamera di gelap total itu, mungkin yang ngerti teknologi bisa melihat kan. Gelap total, padam 100%, tidak ada cahaya, ada kamera yang bisa melihat. Tapi mata kita nggak bisa melihat. Ada beberapa jenis suara ketika dia di luar frekuensi yang bisa kita tangkap, itu nggak bisa kita dengar. Misalkan seperti kelelawar, itu kan dia komunikasinya dengan gelombang suara, sehingga menentukan objek untuk dia makan itu menggunakan suara yang kemudian memantul. Dia tahu di mana ada pohon mangga yang masak, pepaya yang masak, tapi dia nggak bisa melihat dengan matanya. Kita nggak bisa mendengar, tapi kelelawar yang dengar frekuensi suara itu, termasuk mata kita. Artinya apa? Manusia ini terbatas. Nah, jin ini berada di dimensi yang tidak di dimensi kita. Mungkin berada di alam malakut, wallahu alam. Jadi kita tidak melihat, tapi keberadaannya nyata dan ada. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit itu, sebagian dari apinya itu digunakan untuk melempar jin yang mencuri dengar di langit, dilempar dengan cahaya bintang-bintang itu digunakan untuk melempar jin. Nah, tapi jin ini juga sebagian memang ada yang bisa digunakan bekerja sama oleh manusia, tapi bekerja sama dengan jin biasanya menuntut hal-hal yang kadang-kadang minta tumbal begitu ya. Jin seperti itu. Ada orang ingin kaya, pesugihan, tapi nanti anak kamu, istri kamu, kadang-kadang seperti itu kerja sama dengan jin. Jin ini memang ada ya. Jin memang, termasuk Nabi Sulaiman itu bisa memperkerjakan para jin, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kejadian meninggalnya dua orang kekasih baginda Nabi, yaitu Abu Talib dan juga Khadijah, Sayyidah Khadijah. Setelah itu diusirnya Nabi besar Muhammad SAW dari Taif ini, yang membuat Nabi Muhammad sangat sedih hatinya karena pintu dakwah tertutup pada waktu itu. Sehingga insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Isra dan Mi'raj. Karena ketiga kejadian ini sehingga Nabi besar Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditashih dan ditambahi oleh Ustaz Abdul Aziz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.